Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'nisatina linailis sa'adah wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur di lingkungan KPK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat ini disenangi oleh kaum ibu-ibu. Temanya itu habiskan saja hartamu, habiskan saja gajimu. Karena ada ungkapan untuk ibu-ibu, terutama para istri itu biasanya kalau gaji suami adalah kata istrinya gajiku juga. Tapi kalau giran gaji istri hanya gajiku aja. Artinya suami tidak boleh ikut campur. Bahkan ada catatan yang menarik, suami kerjaannya mencari gajian, mencari kerja, kemudian mendapatkan gajian, bagian istri untuk menghabiskan. Betul apa tidak, Bu? Ya, yang bagian menghabiskan itu ya adalah bagian ibu-ibu nih, menghabiskan, membersihkan, termasuk merebut juga membersihkan sampah lainnya. Baik, tema kita tentang habiskan saja hartamu. Pertanyaan ini boleh jadi yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Nanti akan coba kita lihat bagaimana di dalam Islam. Apakah harta yang kita miliki, apakah gajian yang kita miliki itu wajib dihabiskan atau bagaimana? Kalau menurut bapak-bapak kira-kira gimana, Pak? Dihabiskan atau disisain? Hah? Disisain. Sisanya buat lihat Pak, batu cincin. Kalimaya atau bacan. Nah, jamrut. Wah, ini sekarang lagi tren ya. Nah, ini kadang-kadang kalau bapak-bapak punya harta kan banyak model-modelnya ini. Kalau bapak-bapak punya harta dari gajian kah, dari investasi, ternyata kalau kita punya harta buat apa kira-kira, Pak? Berarti buat beli cincin tuh ada ya. Nah, bisa juga buat investasi. Cincin termasuk sekarang bisa investasi, Pak. Ada kawan beli cincin 600.000 dijual 12 juta. Sampai ada yang dia beli 500.000 ditawar 20 juta itu cincin nggak dikasih, Pak. Pas saya tanya itu kenapa, Pak? Kenapa nggak dikasih? Kan lumayan untungnya. Begini, Pak. Pertama saya masih hobi, masih seneng. Yang pertama, yang kedua dia nawar cincin sama jari-jarinya. Jadi saya nggak kasih. Nah, ini bercanda itu, Pak ya. Ini apa namanya, bisa kita lihat sebelum kita mulai ini pengenalan, walaupun alhamdulillah sudah beberapa kali, tapi ini tahun 2015 ini baru perdana ya. Kalau 2014 alhamdulillah bisa silaturahim kurang lebih 4 kali berjumpa dengan hadirin hadirat. Baik. Ini nama saya Muhammad Zain, asli saya dari BSD, Pak. BSD itu bukan Bumi Serpong Damai tapi Bekasi Sonowan dikit. Saya dari Bekasi, ini aktivitas saya. Ini waktu syuting di MNC Muslim, termasuk yang sebelumnya juga ini di MNC Muslim. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sengaja untuk awal-awal saya kasih ada pertanyaan. Bolehkah menghabiskan harta di dalam Islam? Kalau menurut bapak-bapak sama ibu-ibu jawabannya bagaimana kira-kira? Boleh atau tidak? Boleh. Ya kan? Boleh dihabiskan. Pertanyaannya, dihabiskan untuk apa? Apakah untuk kemaksiatan atau kebaikan? Atau kenikmatan tadi? Atau tadi kita menjalankan, kita mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan manusia? Kalau kita punya harta boleh jadi apa peruntukannya, Pak? Biasanya untuk makan, shopping, buat belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian apalagi kalau kita punya harta, Pak, boleh jadi ditabung, Pak ya. Ditabung, di saving. Ada juga yang orang punya harta digunakan untuk apa kira-kira?
digunakan untuk investasi. Investasi beli saham, obligasi dan seterusnya. Bahkan boleh jadi ada yang sampai beli emas. Ini sekedar informasi Pak, orang kalau beli emas itu luar biasa. Harganya itu dikategorikan stabil dia, walaupun kalau diekuivalenkan dengan rupiah itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi lebih cenderung adalah naik. Saya akan mengilustrasikan bahwa 1 dinar itu dikategorikan adalah mata uang emas yang bahannya dari emas. 1 dinar zaman Rasulullah itu bisa membeli seekor kambing. Nah pertanyaannya 1 dinar itu ada yang tahu bapak-bapak ibu-ibu berapa? 1 dinar saya kebetulan belum lama ini dikasih pas ceramah dikasih 1 dinar dan ada uangnya lumayan juga, tebal juga amplopnya. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Tanggal 7 April saya lihat ada 550 lah harga emas. Ya kan? Anggaplah yang 500.000 biar gampang hitungnya. Berarti 500.000 dikali 4,25 gram emas berapa Pak? Kurang lebih 2.125.000 rupiah. Jadi zaman Nabi dulu beli 1 dinar itu bisa beli seekor kambing. Kalau sekarang bisa nggak beli 1 dinar seekor kambing? Bisa, kecuali lebaran haji Pak. Hak lebaran haji itu harganya itu udah ditaikkan. Harga yang biasa 1,5 juta jadi 4 juta Pak ya. Itu baru tahun kemarin aja yang naik. Tapi secara sederhana harganya itu stabil. Nah yang ingin saya sampaikan adalah bapak-bapak dalam investasi emas itu lebih untung dibanding investasi dalam bentuk uang. Contoh yang ingin saya sampaikan, tahun 90-an orang tua saya pergi haji. Tahun 90-an saya tanya berapa Pak pergi haji? Kurang lebih 7 juta rupiah. Kalau sekarang mau pergi haji berapa Pak ONH? Hah? 35 ya? Nah di atas ada juga 37 bisa ya? 35 juta rupiah. Nah kalau pakai rupiah Pak, kalau saya tanya semuanya hadirin hadirat, 7 juta rupiah itu biaya hajinya murah apa mahal kalau dibandingin sekarang? Ya kalau dilihat murah ya. Sekarang 35 juta, kalau dulu 7 juta. Coba kita renungkan Pak. Ternyata baru andai-andai. Orang tua saya tidak jadi berangkat pergi haji tahun 90-an dengan uang 7 juta, kemudian dia berangkat tahun 2015 atau 2014 bisa berangkat gak kira-kira dengan uang 7 juta? Pasti tidak akan bisa berangkat. Tapi coba renungkan, pas saya tanya berapa Pak waktu itu harga emas, ternyata harga emas 1 gramnya itu 18.000 rupiah. Kalau kita hitung gampangnya kan gak gampang-gampang Pak ya, 20.000 rupiah. Berarti kalau kita hitung 7 juta dibagi 20.000 berarti berapa gram emas kira-kira Pak? Berarti 350 gram emas. Orang yang pergi haji tahun 90-an itu dengan emas 350 gram emas. Sekarang coba kita lihat, ekuivalenkan 35 juta rupiah dibagi 500.000 rupiah 1 gram emas. Berarti berapa Pak orang berangkat pergi haji? Kurang lebih 35 juta dibagi 500.000 rupiah, kurang lebih 70 gram emas. Jadi kalau andai orang tua saya tidak berangkat haji, maka berangkat haji sekarang kira-kira berangkat haji berapa orang tuh Pak? 5 orang Pak. Karena 70 dikali 5, 350. Ini yang model yang dikategorikan investasi. Investasi dalam bentuk dunia, saham, obligasi dan lain sebagainya. Kalau saham nanti dilihat capital gain atau dividen, harga jual dengan harga belinya ada selisih. Kalau untung, kalau harganya lebih, yang dia belinya lebih murah, dia jual kan. Ini ada keuntungan yang bisa dapatkan. Tapi ingat, di dalam Islam itu ada investasi bukan hanya untuk dunia saja, tapi ada investasi akhirat. Yaitu dengan apa investasi akhirat? Dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah ada juga orang yang memiliki harta dengan apa? Proteksi Pak. Pakai apa? Asuransi ya? Segala sesuatu asuransi. Jiwa diasuransiin kan? Mobil diasuransiin, bangunan. Ini yang salah sederhana, ada model-modelnya. Nah yang ingin saya sampaikan adalah
Bolehkah menghabiskan harta di dalam Islam? Ternyata nanti di dalam Islam, dalam berbagai hadis, dalam berbagai Al-Quran, ayat Al-Quran dinyatakan harta itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Kalau pakai sejarah, Abdurrahman bin Auf itu sampai uangnya itu dihabiskan. Untuk apa? Diantaranya pernah suatu ketika sampai 100% dari uangnya itu buat sedekah, Pak. Dihabiskan gitu. Tapi rezekinya ternyata mengalir. Bill Gates, walaupun dia non muslim, tapi kita bisa membacanya. Ternyata dia bisa sukses dengan apa? Dia memberikan keuntungan dari CS, keuntungannya itu 50% untuk CSR. Yang itu bisa menjadikan dia sukses. Nah, ini diantaranya ayat Al-Quran di dalam surah 51, surah Az-Zariyat ayat 19, Allah telah menegaskan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata dalam ayat ini digambarkan harta yang kita miliki bukan hanya untuk kebutuhan kita hidup sehari aja, untuk memenuhi kehidupan keluarga kita, anak kita, sekolah, kuliah dan sebagainya, tapi ada hak orang lain. Oke, sebelum saya akan sampaikan berbagai macam hadis yang lain-lainnya, saya akan coba ilustrasikan ada contoh dalam perhitungan yang bisa kita lihat dalam cash flow, water flow nya, aliran air ya. Nah, ini menurut cash flow for Muslim. Ini Ahmad Ghazali ini termasuk dari perencanaan keuangan Islam. Dia memberikan gambaran seperti ini kurang lebih. Kita bisa lihat ada aliran. Kalau bapak-bapak ada dapat gajian berarti namanya ada pemasukan ya. Pemasukan itu tidak mesti dari gajian ya. Boleh jadi dari apa Pak? Bisnis. Boleh jadi dari warisan. Termasuk masukan gitu. Yang termasuk dari masukan. Oke. Ada juga yang untuk jis bahkan tambah lagi wakaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian ada juga yang buat hutang. Ada untuk tabungan investasi, ada juga untuk kebutuhan hidup. Kalau boleh saya tanya, kira-kira bapak-bapak yang prioritas yang mana dulu nih? Kira-kira kalau udah dapat gajian, dikeluarkan untuk mana dulu nih? Hah? Hutang. Oh, bener, kalau seandainya nggak disampaikan ini, nggak bayar, ini akan menjadi masalah kan? Karena sekarang manusia ini hidup di dunia ini kebanyakan suaminya itu kan utang semuanya. Nah, makanya istrinya bertanya, ayah, ini mobil Alphard punya saha? Ini mobil Alphard punya siapa? Aang. Aang itu bahasa Sundanya berarti apa? Kakak ya? Atau abang gitu ya? Aang. Terus tanah yang 5 hektar punya saha? Aang. Aang itu siapa? Angsuran. Berarti hutang. Nah, ini bahaya tadi Pak ya. Kalau hutang tidak dibayar, debt collector datang. Begitu kan. Oke, selain hutang apa lagi kira-kira Pak? Apa ini kebutuhan hidup perlu nggak nih? Oh, sangat perlu. Kalau yang belum nikah, tabungan perlu nggak nih? Oh, perlu untuk persiapan. Tapi insya Allah udah pernah nikah semuanya kan ya? Oh, ada yang belum. Ya, alhamdulillah. Mudah kita doakan biar cepat ada jodohnya. Jadi saya pesan aja, kalau ingin cari jodoh nggak usah cari persamaan Pak. Bapak orang kaya, dia orang kaya. Bapak cantik, dia harus bapak cantik lagi. Bapak ganteng, terus calonnya harus cantik. Nggak usah, minimal cari perbedaan. Perbedaannya apa? Minimal ada perbedaan, bapak laki-laki, calonnya perempuan. Ini perbedaannya. Baik, ini kembali ada cash flow. Cash flow ternyata kebanyakan manusia bukan hutang Pak yang dibayar. Dikeluarkan apa namanya? Kebutuhan hidup. Makanya kata Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu adalah yang biologikal ini kan, fisiologikal, kebutuhan fisik, makan, minum, kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang gara-gara uang 30.000 rupiah mereka harus bela-belain ngantri, bela-belain nyawa menjadi taruhan. Berapa banyak orang berebut lahar parkiran yang 100.000 rupiah, 2.000 rupiah, akhirnya banyak yang menjadi mati gara-gara apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini kebanyakan kebutuhan hidup. Setelah kebutuhan hidup apa kira-kira? Baru untuk tabungan, investasi.
Nah, baru dah untuk apa Pak? Hutang. Kebanyakan manusia, kebanyakan diantara kita setelah udah tertunaikan baru sadar yang namanya di atas nih, zakat, infak, sedekah. Nah ini coba kita lihat dalam kajian Pak Ahmad Ghazali bagaimana sebetulnya untuk muslim. Ternyata ingat, kalau kita punya harta, punya gajian itu ada screeningnya. Jadi kita tidak menerima gajian yang halal haram kan, tetapi harus yang halal. Yang dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah telah tegaskan, ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi tidak dilarang, jangan batil aja yang salah tidak boleh, apalagi yang haram. Ada filter halalan thayyibah. Nah, kemudian ada hak Allah. Yang ditunaikan itu bukan yang bawah tadi nih Pak. Bukannya tabungan, bukannya hutang, tapi adalah apa? Hak Allah. Ibarat jeruk Pak. Kalau jeruk Bapak biasanya kalau makan kulitnya dibuang atau langsung dimakan Pak? Hah? Kulitnya dibuang. Kulitnya dibuang baru isinya dimakan. Ini simbolnya berarti apa? Sebelum kita memakan, menggunakan gajian kita, harta kita, uang kita untuk makan, maka jangan lupa ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan, kita bersihkan dulu. Sehingga kulit jeruk itu kita buang, sehingga jeruknya itu bisa bernilai protein, bernilai vitamin buat kita semuanya. Ada ilustrasi lagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kalau bapak-bapak dikasih ayam satu-satu, kemudian ketika kasih ayam satu-satu dikasih pisau, kalau orang yang berzakat itu diilustrasikan berarti ayamnya dipotong terlebih dahulu Pak. Baca bismillah, darahnya diapain Pak? Darahnya dibuang. Terus bulu-bulunya diapain? Dibuang. Kotorannya dibersihkan, baru sesuai dengan selera. Mau dijadiin apa tuh? Ayam. Mau jadiin sate? Mau jadiin apa lagi Pak? Sop, kare, gitu ya. Soto dan seterusnya. Maka pertanyaannya, bernilai gizi nggak buat kita Pak? Itu bergizi, berprotein hewani buat kita semuanya. Tapi bayangkan, kalau orang yang tidak menunaikan hak Allah dengan zakat, dia boleh jadi memakan harta tersebut, maka simbolnya ayam yang diberikan itu tidak dipotong Pak, tapi langsung dimasak. Darahnya masih ada nggak? Masih ada. Bulunya, kotorannya, makanya perlu direnungkan. Oh, ternyata banyak di antara kita yang harta kita itu masih tercampur dengan noda, kotoran. Yang boleh jadi mohon maaf ada di antara kita atau orang lain yang mereka hartanya padahal dia udah bersusah-susah, tapi kenapa hartanya tidak berkah? Boleh jadi tadi karena belum menunaikan hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun lisa'ili wal mahrum. Sekedar informasi, harta dalam bahasa Arab itu ada namanya malun, tulisannya M-A-L Pak ya. Berarti apa itu? Mal. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau tulisannya ada ternyata mal, LL, itu berarti apa? Mall. Ternyata menurut pengamat para ekonom muslim dinyatakan ada pengaruh dari Islam yang luar biasa. Karena Islam mempengaruhi dunia, sampai-sampai bahasa pun masih ada sisa-sisa dari peradaban Islam. Maknanya hampir sama. Mal itu dibaca mal ya kan? Itu berarti adalah harta. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi mal bacanya mall. Mall itu berarti awalnya harta, tapi lebih tepat adalah tempat untuk perbelanjaan. Makanya kalau dalam bahasa Islam itu, dalam ekonomi Islam ada yang namanya sohibul mal. Apa itu sohibul mal? Orang yang memiliki harta. Kalau orang yang memiliki harta namanya apa Pak? Sohibul mal. Orang yang memiliki mall namanya apa? Sohibul mall. Jadi sohibul mal ini ya tadi, karena dia punya harta, bisa nggak ke mall? Bisa shopping nggak? Dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lihat. Ingat, ada hak Allah, kemudian baru hak orang lain dengan bayar hutang. Karena Rasulullah menyatakan yang sangat luar biasa, sebaik-baik manusia adalah mereka yang baik dalam bayar hutangnya. Kita kebanyakan kalau untuk pinjam hutang awal-awalnya baik Pak,
Ntar kalau ditagih, tar sok entar besok, begitu kan. Padahal ingat, Rasulullah tidak menyolati orang yang masih dia ada hutangnya walaupun 1.000 rupiah. Tapi sangat sederhana, berarti ingat, berarti jangan lupa tadi nih. Sebelum hak Allah, setelah hak Allah baru hak orang lain tadi, hutang tadi kata Bapak ya, agar tidak dikejar-kejar ya Pak ya, tidak bermasalah. Kemudian baru hak sendiri masa depan dengan tadi apa Pak? Investasi nabung, baru dengan hak sendiri tadi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang namanya dikategorikan qanaah. Qanaah itu nerima apa yang Allah telah berikan. Termasuk di dalam surah, di dalam ayat Al-Quran dinyatakan orang yang sukses itu adalah orang yang menyucikan jiwanya. Itu dikategorikan orang yang sukses. Bahkan dalam makalah dinyatakan juga orang yang qanaah, orang yang menerima putusan Allah dikategorikan kaya Pak. Dikategorikan al-qani'u ghaniyun, orang yang qanaah, nerima, ikhlas, bersyukur. Bersyukur itu maknanya Pak, terima kasih. Kita sering memahami terima kasih cuma kita terima saja. Tidak ada ucapan, ada dua kata, ada terima dan kasih. Kita hanya terima tapi kasih kita coret. Di dalam Islam harapannya adalah apa? Kita menerima, jangan lupa kita kasih, memberi dengan tadi hak orang lain, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Dalam Islam ada catatan yang menarik, kalau kita sedang paceklik, maka resep Allah diberikan kepada kita. Apa diantaranya? Dengan infak, sedekah. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullah. Solusi dalam Islam, kalau kita sedang ada masalah supaya ada rezeki, jangan lupa tadi infak dan sedekah. Ini yang perlu kita cermati. Al-qani'u ghaniyun, orang yang qanaah itu kaya. Wa in kana ja'ian, meskipun perutnya lapar Pak. Jadi orang yang perutnya lapar dikategorikan kaya. Saya tertarik, ada penelitian dari Profesor Anita Kelly dari Amerika Serikat. Dia meneliti apakah orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak dikategorikan orang yang sukses, orang yang memperoleh kebahagiaan, orang yang memperoleh ketenangan, ketentraman atau happiness. Ternyata jawabannya, kesimpulan dia, tidak. Orang yang memiliki harta tidak dikategorikan orang yang sukses, orang yang memperoleh ketenangan. Justru siapa mereka yang memperoleh ketenangan? Mereka yang senantiasa memiliki rezeki, tidak lupa membagi kepada orang lain. Ternyata membagi itu indah, indah rasanya. Oke, ini ada yang perlu kita lihat, ada hak diri sendiri, ini yang dikategorikan. Nah, ini dalil-dalilnya Pak. Dalil-dalilnya bisa kita lihat. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah memberikan sugesti, kasih motivasi kepada kita. Kalau kita menunaikan hak Allah, kita menunaikan zakat, bahkan kita membayar infak, sedekah, wakaf, Allah ganjarkan sampai 700 kali lipat Pak. 700 kali lipat banyak gak kira-kira Pak? Ini ayat yang luar biasa, kasih motivasi. Ada juga ayat yang Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 160, itu 10 kali lipat. Ini sampai 700 kali lipat. Coba kita buktikan, apakah janji Allah ini ingkar atau tidak kira-kira? Ini tidak. Kita bisa buktikan karena Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan ingkar janji. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau di kantong bapak-bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada 20.000 rupiah, ada uang 2.000, ada uang 1.000, jujur buat sedekah berapa duit yang dikeluarin Pak? Jujur Pak. Bu, berapa Bu? Pati murah. Pati murah 1.000. Kalau bisa ada juga yang lebih kecil gitu ya. Coba, justru kita merasa ini sekedar renungan buat kita semuanya. Uang 100.000 buat sedekah, buat infak, buat wakaf itu terasa gede. Buat bantu masjid, musola itu terasa besar sekali. Tapi 100.000 dibawa ke mall kira-kira gede apa kecil? Kecil banget. Kita 10.000 mau sedekah aja itu terasa berat, terasa banyak sekali. Beli 10.000 buat pulsa kira-kira banyak apa sedikit? Pasti jawabannya adalah sedikit. Kita sering begitu. Untuk beribadah kepada Allah kita hitung-hitungan.
Nah, pernah suatu ketika boleh jadi ada di antara kita, saya membuktikan Pak, ayat Al-Quran ternyata kita harus meyakini bahwa Allah akan memberikan, mengganjarkan apapun yang kita berikan itu kalau ikhlas, yaitu ganjaran minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nggak usah jauh-jauh lah, bapak-bapak tadi anggaplah sedekahnya 2.000 rupiah tadi ya, ada yang 1.000 tadi ya, anggap 2.000 rupiah. Ketika sedekah masjid 2.000 rupiah, nah kemudian bapak-bapak makan di warung Padang, kalau di total harganya 20.000 rupiah. Pak Imam ketemu sama kawan yang lama dan dia baik hati mau bayar, ditraktir. Pernah nggak begitu kira-kira Pak Imam? Nah ini secara sederhana Allah nggak ingkar janji, minimal sampai berapa kali lipat? 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Nggak usah jauh-jauh. Ada guru TK, kalau di Bekasi itu ada Pak, guru TK gajinya itu 300.000 rupiah. Kalau di tempatnya Pak Imam berapa gajian nih? Guru TK sama gitu ya. Nah ini 300.000 rupiah Pak, datang ke Ustadz, mohon doain gaji saya naik jadi 500.000 rupiah. Kata Ustadznya, bagaimana caranya naik? Begini Ustadz, saya sedekahkan gaji saya 300.000 rupiah, doain biar supaya gaji saya 500.000 rupiah. Kata Ustadznya, kecil amat naiknya, cuma 200.000 rupiah. Begini Ustadz, karena yang gajiannya 500.000 rupiah itu adalah kepala TK, jadi kayaknya tidak mungkin melebihi gaji kepala TK. Baik kalau begitu, apalagi yang dilakukan? Saya akan rajin baca Quran, sedekah, ikhlas, qiyamul lail, salat duha, bantu orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dijalanin dengan ikhlas. Ternyata hadirin hadirat 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, alhamdulillah gaji saya naik Ustadz. Mintanya berapa tadi hadirin hadirat? Mintanya berapa? 500.000 rupiah. Awalnya gajinya berapa? Awalnya 300.000 rupiah. Begini Ustadz, awalnya kemarin saya gaji 300.000, pengen 500.000 rupiah, tapi gaji saya bukan 500.000 rupiah. Berapa gajiannya sekarang? Gaji saya Pak Ustadz jadi 10.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya Pak Ustadz, gimana jadiannya? Kok bisa 10.300.000 rupiah? Begini Ustadz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 10 juta rupiah. Kira-kira ilustrasi ini bisa terjadi nggak Pak? Sangat bisa. Allah memberikan rezeki itu tidak mesti dari jalur kita, boleh jadi jalur istri kita, jalur suami kita, jalur anak kita yang Allah berikan rezekinya. Bahkan ini ayat ini juga coba kita renungkan Bapak-bapak semuanya. Allah tegaskan dalam surah Al-Lail. Dalam surah Al-Lail apa bunyinya? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunasiruhu lil yusra. Itu udah dikasih janji sama Allah. Adapun orang yang sedekah, orang yang memberi, dia zakat, dia infak, dia sedekah, dia wakaf, dan dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah memberikan nih ganjaran ujroh, pahala. Nah pahalanya apa? Yaitu tadi sampai 700 kali lipat. Apa Allah janjikan? Bukan hanya ini aja Allah ganjarkan. Fasayunasiruhu lil yusra. Allah berikan solusi. Kalau kita sedang ada masalah, Allah akan carikan jalan keluarnya. Yang lagi sulit problemnya itu dimudahin. Yang awalnya gagal maning, Allah berikan kesuksesan. From zero to hero, dari nol menjadi sukses. Banyak orang yang keluarga itu mereka bukan keluarga orang kaya tapi menjadi sukses. Ini yang hak Allah. Kemudian bagaimana? Ini juga bisa kita lihat, penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu itu suatu kezoliman yang menghalalkan kehormatan dan penyiksaannya. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian ini juga, dan orang-orang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan dalam ayat Al-Quran menyatakan, Pak, kita makan minum itu tidak boleh berlebih-lebihan. La ta'kulu amwalakum. Jadi kita jangan makan harta itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya gajian banyak, boleh, tapi jangan konsumtif, jangan berlebih-lebihan. Kalau dalam Islam kira-kira bapak-bapak hobinya pakai jam tangan pakai satu boleh nggak Pak?
Jadi jangan mentang-mentang bapak-bapak gajiannya banyak, beli jam tangan 30 dipakai kira-kira. Dikira lebay kan? Lebay, ya kan? Di dalam Islam makan harta dari uang, kemudian kita jajan, beli es krim boleh nggak kira-kira bapak-bapak? Es krim boleh, 1 gelas boleh, ya kan? Maksimal 2 gelas. Kalau 3 drum kira-kira bisa nggak? Itu pasti akan keluar lagi. Islam menyatakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Oleh karenanya yang bisa kita lihat, inilah konsep di dalam Islam tentang harta ya. Nah, ini tentang ilustrasi. Ini ilustrasi. Andaikan bapak-bapak gajian 6 juta, tapi saya lihat ini tampangnya minimal, mudah-mudahan gajinya 10 juta semuanya, amin. Ya, 10 juta atau minimal sebulannya bukan 10 juta tapi 16 koma. 16, tanggal 16 sudah koma. Oh nggak usah 16 juta ya Pak ya. Ya karena memang masing-masing kita memang kan ada yang PNS, ada yang bukan, ada yang honorer dan sebagainya gitu ya. Ini anggaplah ilustrasi gajian. Kalau bapak-bapak gajiannya diumpamakan adalah 6.500.000 rupiah, bagaimana nih Pak? Harta yang kita dapatkan dalam rupa gajian ini, bagaimana kira kita keluarkan? Ada orang yang pakai menyisakan Pak. Tadi pertanyaannya tadi, apakah dalam Islam itu disisain atau dihabiskan? Nanti akan coba kita lihat dalam ilustrasi ini jawaban yang benar yang mana. Ternyata apa yang terjadi? Survei membuktikan ketika kita punya gajian 6.500.000, kita sisakan 500.000 rupiah, kira-kira kurang nggak Pak? Habis nggak kira-kira? Pasti akan habis. Menyisakan uang di akhir bulan malah akan membuat kita menjadi lebih boros karena membiarkan ada dana tanpa rencana penggunaan yang jelas. Walaupun diniatkan untuk ditabung, diinvestasikan, tapi pada kenyataannya gimana pakai kira? Loss. Ya kan? Dana ini tidak benar-benar tersisa untuk ditabung karena sulit untuk kita sisain. Pasti bilangnya kurang aja, gitu kan? Nah, coba kita lihat. Ini ada pengeluaran pos-pos yang bisa kita lihat. Ada belanja dapur, uang saku, transportasi, listrik, iuran sekolah. Ini pos-pos pengeluaran ini sebetulnya sangat fleksibel sehingga menjadi kurang prioritas. Ada yang zakat, infak, sedekah. Pos pengeluaran ini jumlahnya pasti Pak. Kalau zakat itu ada persentasenya nggak kira-kira Pak? Ada, jelas. Persentasenya berapa? 2,5%. Ada yang 5%. Ada yang berapa lagi? 10%. Maksimal berapa persen? 20%. Tidak ada ceritanya orang yang berzakat, saya berzakat 30%. Kalau berzakat 30%, 20%-nya zakat, boleh jadi 10%. Silakan diniatkan apa? Infak atau sedekah atau sedekah. Ini yang bisa kita lihat. Nah, sampai-sampai yang tadi saya sampaikan pada awal-awal, Abdurrahman bin Auf itu bersedekah luar biasa Pak. Itu sampai 40.000 dinar. 40.000 dinar, tadi 1 dinar masih ingat Bapak Ibu berapa? 2.125.000 ya. Kalau gramnya itu kurang lebih 4,25 gram emas. Bayangkan Pak, kalau diekuivalenkan dengan rupiah, berapa Abdurrahman bin Auf itu dia bersedekah? Ternyata 40.000 rupiah dikali 2.125.000 rupiah berapa Pak? Kurang lebih 85 miliar rupiah. Ada nggak orang yang bersedekah seperti itu Pak? Masya Allah. Kalau dibeliin cendol sama Pak Imam, gimana kira-kira itu? Apa? Ini KPK ketutup nih dengan cendol ya. Nah, sampai suatu ketika bukan hanya 40.000 dinar sampai 50.000 dinar, kalau dikali 2.125.000 rupiah, hampir kurang lebih 106 miliaran Pak, Masya Allah. Tapi ingat, itu yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf itu menjadi sukses, termasuk sahabat Rasulullah yang diperhitungkan. Oke, ini ada, ingat nih, ada pos cicilan Pak. Tadi Bapak jawab hutang ya. Apa yang terjadi kalau cicilan motor, mobil nggak dibayar di 5 bulan Pak? Ya masalah gitu ya. Mobil kita ditarik, motor ditarik, makanya harus menjadi skala prioritas juga. Ada juga asuransi juga. Kalau asuransi nggak dibayar, kita bayar, nanti ditolak klaim kita, gitu kan? Nah, ini kita bisa lihat bagaimana yang betul sebetulnya
di dalam Islam. Nah ini cuma kita pindahkan aja Pak. Zakat yang awalnya pengeluarannya menjadi skala prioritas yang keberapa, urutan yang keberapa, kita taruh Pak di atas. Zakat, infak, sedekah. Gaji kita 6.500.000 dikurangi 400 jadi berapa bersihnya Pak dapat gajiannya? Berarti 6.100.000 gajiannya Pak. Nah kemudian kita pindahin, ini cicilan motor itu kita prioritaskan paling utama utang nih Pak. Karena kalau tidak dibayar gimana? Dikejar-kejar, akan menjadi masalah gitu ya. Nah kemudian premi juga sama, itu prioritas. Nah ini berapa total? Yaitu bisa kita lihat. Jadi tabungan juga perlu itu, tabungan anak dan seterusnya, belanja, maka totalnya jadi 6 juta ini. Nah kalau kita lihat berarti ini totalnya jadi berapa? 6.100.000. Ada nggak sisanya Pak? Tetap di sini nih ada nih gajian pembantu, iuran buat belanja dapur, uang saku, uang transport sudah disiapkan. Jadi jawaban dalam Islam berarti secara sederhana habiskan saja apa kira-kira Pak? Gajianmu, habiskan saja hartamu. Makanya Rasul melarang kalau kita punya harta tidak diinvestasikan. Kalau kita mendapatkan amanah mengelola harta anak yatim, Rasul menyatakan ittajiru malal yatim hatta la ta'kulu zakat. Kalau kita mengelola harta anak yatim yang hartanya jumlahnya banyak, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan apa yang terjadi? Ternyata habis itu, dipotong setiap tahun dengan zakat. Makanya kalau diinvestasikan berarti harapannya adalah ada keuntungan yang bisa kita lihat. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Munafikun ada ayat yang sangat menarik. Pada akhir ayat Allah menjelaskan itu ada kata kunci amwal. Amwal itu jamak dari malun. Mal artinya tadi apa Pak? Mal Pak? Harta. Jamaknya berarti amwal, harta. Tapi Allah menegaskan kebanyakan manusia ini cinta kepada harta. Makanya 3 TA, harta, tahta, wanita. Ini adalah fitnah dunia. Berapa banyak orang gara-gara harta dia lupa kepada Allah. Berapa banyak gara-gara harta dia menjadi sombong. Bahkan dalam surah Al-Fajr ayat 20 Allah telah tegaskan kebanyakan manusia gimana? Wa tuhibbul malahuban jama kan? Jadi kebanyakan manusia itu cintanya kepada harta, condong kepada harta. Padahal harta di dunia ini cuma titipan. Kita bisa belajar dengan tukang parkir Pak. Sering barangkali bapak-bapak pernah lihat itu kiriman dari BBWA. Kita belajar dari tukang parkir. Gimana belajarnya Pak? Tukang parkir itu nggak sombong Pak. Walaupun yang parkir mobilnya bagus-bagus, bener nggak? Apa sebabnya? Bukan punya dia, cuma titipan, dia jaga. Tapi ingat apa yang terjadi ketika yang punya ngambil semuanya tidak tersita. Tukang parkir nggak pernah marah-marah Pak. Nah, apa maknanya buat kita semuanya kalau kita punya harta, punya kekayaan, ingat itu cuma titipan. Yang boleh jadi suatu saat Allah akan ambil melalui apa? Musibah, bencana alam, banjir, kebakaran, kemalingan, dan lain sebagainya. Maka kita harus qanaat tadi, nerima apapun keputusan Allah. Yang boleh jadi sering kita lupa mendapatkan harta, kalau banyak lupa kepada Allah. Makanya ada ilustrasi nih Pak. Ada tuh mandor bangunan itu dia ada di lantai 7 Pak. Rupanya dia punya ada karyawan lagi asik, lagi ngeramik gitu Pak, lagi asik ngeramik, kemudian dipanggil sama mandornya. Mandornya anggap misalkan Pak Imam, kemudian yang apa namanya tukang keramiknya itu saya Zen gitu Pak ya. Jadi mandornya tadi siapa? Pak Imam. Yang tukang keramiknya nah, Pak Zen, saya kan. Nah, rupanya kebanyakan manusia ini ilustrasinya, Pak, ibarat seperti mandor manggil Pak Imam, manggil saya Zen. Karena dia asik bekerja, itu denger nggak kira-kira Pak? Mesin kencang kedengeran nggak? Nggak ada, padahal dipanggil. Akhirnya Pak Imam punya
punya ide, oh kalau begitu saya lemparin uang 50.000 rupiah pas dekat kaki saya. Kira-kira saya gimana Pak? Oh langsung ambil. Kalau saya mungkin muslim, oh saya akan ambil, saya akan umumkan. Tapi kalau tidak gimana Pak? Tak tengok, ada yang lihat nggak? Masuk kantong. Begitu kan? Akhirnya dia seneng, gembira. Nah tapi ingat pertanyaannya, nah, tetap nengok Pak Imam nggak kira-kira dipanggil? Nggak nengok. Dipanggil padahal Pak Imam, Zen, tetap nggak nengok. Udah begitu dikasih uang 100.000, sama juga gembira. Kemudian apa yang terjadi? Ada ide yang terakhir dari Pak Imam. Dia lempar batu kerikil, dilempar ke muka saya, ke jidat saya nengok ke atas nggak kira-kira Pak? Hah? Kira-kira nengok ke atas. Ini ilustrasi buat kita semuanya Pak. Boleh jadi Allah sudah memberikan harta gajian yang cukup, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dipanggil oleh Allah melalui azannya, kita datang nggak? Tapi ini alhamdulillah azan sudah kita biasakan. Karena kenapa Allah menyegaskan dalam surah Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka dia termasuk orang yang merugi kalau dia tadi melupakan model-modelnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebetulnya kajiannya masih banyak nih. Ya kan? Sebetulnya banyak sekali, mudah-mudahan bisa bersambung nih ya. Ini kalau dilihat banyak, luar biasa ada kajian ilustrasinya. Bapak-bapak, ya sebelum nanti cukupkan satu slide ini aja dulu ya. Oke. Jadi ingat, zakat infak sedekah tadi boleh jadi zakat 2,5%. Kita total lah dibiasakan Pak amal kebaikan. Zakat infak sedekah, tapi tetap zakat kita berapa? 2,5% ditambah itu dengan sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, jadi berapa? 6,2%. Ya, karena tadi zakat ada yang bukan 10% tapi 20%, itu adalah zakat. Nah, ini ansuran maksimal dan sebagainya. Ini mudah-mudahan kita akan memperoleh lagi-lagi harta kita. Enaknya diapain Pak? Dihabiskan saja. Jadi jangan disisakan. Insya Allah ada keberkahan. Apa itu makna berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah amal kebaikan kita. Binatang yang paling berkah itu apa Pak? Ayam itu Pak. Apa sebabnya? Kita masih tidur, ayam udah bangun Pak. Bener nggak? Jadi kalau kita ingin hidup berkah, punya harta yang berkah, orang-orang masih tidur, kita harusnya sudah bangun tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harta kita menjadi berkah. Bisa belajar kita dengan apa lagi kira-kira mencari harta? Dengan lebah Pak. Dalam Al-Quran dinyatakan surah An-Nahl. An-Nahl artinya apa ini? Nahl, lebah. Apa yang bisa kita pelajari dengan lebah? Lebah itu memberikan manfaat Pak. Kemudian coba kita lihat, lebah itu tidak mencari rizki selain dari serbuk inti putik sari, itu tidak mau dia. Apa simbolnya? Ternyata kalau kita belajar mencari harta, kita belajar dengan lebah. Hendaklah kita cari harta yang halal saja, yang halal haram kita tinggalkan. Karena kenapa? Allah tidak akan menerima zakat, infak, sedekah dari rezeki yang haram. Innallaha la yaqbalu shadaqah min gulul. Bahkan terakhir kita bisa cek dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi jangan lupa habiskan saja harta kita semua. Semoga harta kita menjadi berkah dengan bersyukur, dengan banyak zakat, infak dan sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita